Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Maepi yang belum subscribe bisa di-subscribe ya. Jadi hari ini tuh aku mau jawab pertanyaan lagi tentang calo di pabrik garment itu ada nggak ketika kita melamar kerja. Sebenarnya itu ya, calo atau penyalur tenaga kerja di pabrik-pabrik garment itu banyak. Di Kabupaten Semarang ini tuh banyak gitu loh yang namanya itu calo. Mereka sebagai penyalur tenaga kerja, mereka memang menawarkan lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja gratis atau membayar. Jadi gini, kalau kalian itu ya para pencari kerja yang sudah berpengalaman, memiliki skill gitu kan, dan persyaratannya lengkap, itu ngelamar pekerjaan di pabrik-pabrik garmen yang membuka lowongan itu mudah sekali, nggak usah pakai calo, pasti langsung melamar gitu itu bisa, dan itu gratis gitu kan. Kalau rekrutmen di pabrik garmen itu gratis. Kalau via calo gitu kan biasanya ada yang gratis gitu untuk mereka yang sudah memiliki skill. Tetapi untuk yang belum memiliki skill atau yang masih fresh graduate, tidak memiliki pengalaman sama sekali, atau mungkin para pelamarnya itu memilih maunya ditempatkan di bagian yang non saving gitu, biasanya para calo itu kayak apa ya, menetapkan adminnya gitu. Jadi ada lowongan misalnya untuk non saving tetapi ada adminnya, biasanya seperti itu. Dan besarnya biaya adminnya pastinya berbeda-beda di setiap calo atau penyalur kerja, itu berbeda-beda. Dan adminnya itu dibayarkan ketika kalian diterima bekerja. Diterima loh ya, bukan nunggu kalian itu gajian dulu baru bayar adminnya gitu. Kayaknya sih nggak kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kerja pakai calo gitu ya di pabrik garment tapi bayar adminnya itu nunggu gajian, bisa komen ya di bawah video saya ini gitu loh. Saya pengen tahu gitu, soalnya beberapa temen yang bercerita ketika melamar pekerjaan melalui calo ini, mereka membayarnya setelah mereka itu diterima. Andai kata misalnya ya, kalau mereka itu udah kerja 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ngerasa nggak betah dan akhirnya mereka keluar, ya si calo ini tidak mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan oleh para pencari kerja. Kayak resiko ditanggung masing-masing seperti itu. Jadi kan tugasnya penyalur tenaga kerja atau calo-calo yang menawarkan pekerjaan di pabrik-pabrik garment itu ya tugasnya itu hanya memberikan informasi lowongan dan memberikan instruksi-instruksinya dia. Mungkin dia itu kayak punya channel orang-orang tertentu di bagian rekrutmennya perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Kalau misalnya ada lowongan ini, nanti si calonnya disuruh mencarikan seperti itu gitu ya. Jadi mau perusahaannya itu sistemnya baik atau buruk gitu ya, masa bodoh biasanya seperti itu gitu. Terserah. Jadi meskipun kita ditawari pekerjaan gitu ya oleh si calo, harusnya sebagai pelamar kerja kita tuh harus cari informasi terlebih dahulu. Sekarang itu kan banyak orang menggunakan media sosial, paling banyak itu di Facebook kan pakainya biasanya. Lowongan-lowongan pekerjaan juga desainnya itu paling banyak kan di Facebook gitu. Kan itu bisa cari-cari dulu gitu loh, bener nggak sih misalnya si calo ini menawarkan kerja di pabrik ini gini gini gini, kalian tuh harus cross check lagi ya, cari informasi bener-bener nggak sih di situ tuh sistemnya seperti itu. Takutnya itu kita itu kayak ngerasanya ending-endingnya kayak ketipu. Aku kemarin ditawari kerja di pabrik ini sama ini, katanya gini-gini. Oh ternyata setelah saya bekerja udah mengeluarkan uang kan kita, karena itu bayar si calo tadi buat memasukkan kita ke perusahaan tersebut, ternyata kok tidak sesuai sama keinginan kita. Jadi kita kayak nanti kayak ngerasa ketipu gitu, rasanya tuh nggak enak gitu. Jadi kita itu kalau cari calo itu juga yang jujur ya. Misalnya dia di perusahaan sini itu molor, ya ngomong aja di sini tuh molor, lemburnya sering nggak kehitung, ya ngomong apa adanya. Kalau mau kerja saya bisa masukkan, tapi kalau di pabrik ini gini gini gini. Jadi lebih enak kalau yang namanya itu terbuka dari awal gitu. Jadi para pencari kerja itu merasa tidak terbohongi, karena beberapa itu banyak banget yang cerita ke saya gitu,
kayak ngerasa terbohongi gitu. Ya paling enaknya itu kalau kita mau mencari kerja ya kayak usaha sendiri gitu ya. Dalam arti kita itu mencari lowongan pekerjaan, kita mempersiapkan lamaran-lamarannya, ketika sesuai kita daftar sendiri tuh kayaknya lebih enak gitu, kayak nggak punya tanggungan apa-apa gitu. Beda kalau sama calo, apalagi mainnya udah ada adminnya, membayar gitu kan. Kalau menurut aku sih itu terserah kalian, kalian mau kerjanya itu lewat calo atau enggak, asalkan sesuai sama harapan kalian tuh nggak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu bila tidak sesuai sama harapan kalian gitu, kayak kalian itu ngerasa tertipu, ngerasa kayak dibohongin gitu kan. Yang jadi masalah itu yang seperti itu. Andai kata kita pakai calo, pengennya di bagian kerja yang ini karena kita belum berpengalaman dan kita merasa nyaman, ternyata setelah menjalaninya itu nggak masalah. Maksudnya dalam arti meskipun dari awal kita ngeluarin uang ya buat bayar si calo ini kan, kita masih bisa bekerja di pabrik tersebut dan merasa nyaman, jadi bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Itu kalau kayak gitu nggak masalah kalau kita betah. Kalau kita nggak betah itu yang jadi masalah. Seringnya kan yang jadi pembahasan teman-teman seperti itu, ternyata nggak betah. Buat kalian yang teman-teman dari kabupaten di luar Kabupaten Semarang gitu kan ya, yang sedang mencari kerja dan posisinya kalian masih di daerah masing-masing, ketika ada yang nawarin pekerjaan atau kalian tuh tergiur oleh ajakan para calo, saya mohon sih kalian buat cross check terlebih dahulu, tanya-tanya dahulu gitu loh. Jadi biar kalian tuh kalau udah datang ke sini dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, atau nanti si calonnya mungkin ada yang membohongin kalian, biar kalian tuh nggak terlalu yang shock kayak gitu kan. Kasihan kalau di sini ternyata kalian tuh ditipu, nantinya kalian tuh jadi kayak lontang-lantung gitu loh, bingung, nggak punya apa-apa di sini, nggak punya teman, nggak punya channel dan lain sebagainya. Padahal mungkin kalian tuh datang ke Kabupaten Semarang untuk cari kerja, kalian tuh kayak uang saku aja dari desa itu sampai ngutang dan lain sebagainya. Itu tuh banyak loh sebenarnya yang masuk-masuk ke cerita aku gitu, pada cerita gitu. Kondisinya banyak yang seperti itu, kayak merasa nggak sesuai sama harapannya gitu. Jadi buat kalian yang mau kerja ya pastikan dulu. Apabila kalian memang uh, butuh keterampilan menjahit, silahkan. Saya selalu menawarkan kalian untuk latihan menjahit atau ikut di LPK, nanti kalian disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Itu mah lebih enak menurut saya, lebih open daripada kalian itu tadi cari sendiri, apalagi yang belum berpengalaman. Biasanya kan calo-calo itu yang anunya ya seperti itu, yang kayak yang belum berpengalaman, kan kamu belum pengalaman kayak gitu, saya bisa loh bantuin masuk di sini tapi gini-gini. Pasti ada persyaratannya kalau yang belum pengalaman, apalagi persyaratannya kurang. Kalau cuma modal KTP doang buat kerja di pabrik garment itu ya menurut aku ya kayak gitu. Karena kalau ngelamar di pabrik garment itu pasti persyaratannya ada yang bilang rumit, kayak harus ada fotokopi KTP, KK, SKCK yang masih berlaku, ngurus-ngurus kayak gitu. Kalau modalnya cuma KTP doang, kerja di pabrik garment dan lewat calo, ya konsekuensinya ya kayak itu tadi. Kalau mau pakai calo harus siap mental gitu. Siap kalian itu kerasan di perusahaan tersebut, ataupun kalian itu kalau misalnya nggak kerasan, kalian sudah mengeluarkan uang gitu ya harus terima konsekuensinya seperti itu. Karena sekarang itu kan banyak pabrik garment gitu kan yang sedang membuka lowongan pekerjaan, ya saya sarankan buat temen-temen tuh kalau mau kerja lewat calo gitu kan ya hati-hatilah dalam memilih calonya itu tadi gitu kan ya. Karena kalau lebih baik menurut aku ya daftar sendiri, nggak apa-apa gitu. Lengkapi persyaratannya, lihat lowongannya. Kalau misalnya kalian merasa sesuai sama kualifikasinya, silahkan melamar. Kebanyakan juga pasti diterima gitu. Apalagi kan ini tuh mau puasa, lebaran, itu biasanya itu ya rame gitu ya. Semoga aja rame, nggak kayak tahun-tahunnya kemarin karena masa pandemi kan berbeda gitu ya, lebih sepi kalau kayak tahun kemarin-kemarin gitu. Semoga yang eh, puasa tahun ini gitu kan pabriknya itu banyak orderan gitu, jadi membutuhkan banyak tenaga kerja. Ingat ya teman-teman,
kalau kalian itu melamar kerja di pabrik garment dan proses rekrutmennya itu kalau dari pihak manajemen perusahaan tersebut tuh gratis gitu, nggak bayar gitu. Tapi kalau kalian itu lewatnya kayak calo dan dari awal sudah tahu gitu sama si calonya itu bahwa dikenakan biaya admin, berarti ya kalian harus membayar. Seperti kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, saya doakan kalian segera mendapatkan pekerjaan ya. Dan salam sukses buat para pencari kerja.